Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman bonsai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman ya, masih suasana baru pulang kerja ini. Baru pulang kerja pisan, terus saya ada bahan ini. Bahan udah lama ini sebenarnya ya. Saya akan buatkan video. Terus kemudian masih dalam konteks membuat karya bonsai di dalam rumah ya, karena pandemi COVID-19 belum berlalu ya. Jadi tetap berkarya dan kita membuat karya di dalam rumah saja. Terus saya selalu berdoa dan mendoakan kepada semua teman-teman ya, terutama pebonsai atau semua orang ya, supaya diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian harapan saya juga teman-teman juga harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker ya, gitu ya, supaya terhindar dari COVID-19 ya. Oke ya teman-teman ya, di hadapan saya udah ada sebuah bahan ini, kemuning ini, yang udah saya tanam sekitar 2 tahunan ya teman-teman ya, ini 2 tahun di pot ini dan belum saya apa-apakan. Satu udah saya cangkok, ini bekas cangkokannya, ini udah saya cangkok 2 tahun yang lalu, dan hasil cangkokannya dibawa adik saya nih, di rumah adik saya, ditanam di rumah adik saya. Hasil cangkokannya udah lumayan bagus, ditanam di tanah ya. Terus kemudian indukannya ini sisa ini, dan akan saya prospek hari ini, akan saya jadikan bahan yang lebih bagus ya, bahan yang lebih ada nilainya ya. Kita lihat dulu nanti perkembangannya sesuai dengan prosesnya ya. Jadi kemuning ini kalau saya lihat gerak dasarnya ya, gerak dasar formal ya, tanaman formal ya, karena tegak lurus ini, tegak lurus, dan nanti saya tinggal melakukan pengarahan percabangan dan perantingannya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita ikutin ya. Saya akan proses pruning dulu ya, kita pruning ranting-ranting yang tidak dibutuhkan ya, supaya mempermudah proses pengawatan ya, untuk pengarahan. Dan ini kemuning ini udah banyak buahnya teman-teman, habis berbunga ini, dan ini masih ada bunganya juga. Untuk sementara ini kita buang aja dulu supaya prosesnya lebih cepat, lebih gampang. Nanti akan tumbuh tunas lagi. Ya sebelum lanjut ya, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, supaya saya lebih semangat membuat video, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya saya lebih semangat membuat video-video yang lain ya. Ya teman-teman ya, kalau saya melihat pohon kemuning ini mengingatkan saya di era 90-an ya. 90-an saya mencari bahan kemuning tuh di hutan-hutan ya, di kebun-kebun di kampung saya di sana ya. Di sana pokoknya, di Jawa Timur sana ya. Ini tahun 90-an tuh
saya kumpulin uang sangu saya, uang jajan saya. Waktu itu saya SMA kelas 1 teman-teman ya. Saya kumpulin uang sangu saya itu, yang dari orang tua saya itu saya kumpulin. Ntar kalau udah kumpul 15.000 itu dalam 1 minggu itu, di hari Minggu itu kan libur kan, itu saya manggil sama teman saya, kita pergi kemana, ke kebun mana, daerah mana gitu kan, nyari bahan serut teman-teman ya. Dongkelan kecil-kecil ya, dongkelan, ada yang besar juga, itu di era 90-an. Jadi bonsai kemuning itu bonsai saya pertama teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ceritanya, saya berbonsai itu saya belajar menanam pohon kemuning, tapi satu pun nggak ada yang hidup teman-teman, satu pun nggak ada hidup. Enggak, untuk saat ini ya, waktu itu hidup ya, karena saya tinggal jauh, saya tinggal gitu aja dan nggak ada yang ngerawat, akhirnya mati itu bonsai. Sebenarnya itu bonsai prospek kalau untuk saat ini, di era sekarang ya, di saat ini bonsai segitu udah susah ditemuin. Bonsainya bagus-bagus teman-teman, masih belum ada pendongkel, belum banyak pendongkel. Dan saya itu udah mulai mencari bonsai, mencari dongkelan di alam itu bagus-bagus, ada kali sekitar 40 pohon kemuning itu. Dan kalau sedang bunga teman-teman, bunganya wangi banget, harum banget, itu seneng banget itu. Sampai sekarang tuh nggak bisa ngelupain tuh kalau ngelihat pohon-pohon kemuning itu, haruman pohon kemuning itu. Di samping itu, di depan rumah saya itu orang tua saya juga menanam pohon kemuning, besar sekali pohon kemuningnya. Yang sekarang mungkin udah mati ya, di kampung sana udah nggak ada sih, udah ditebang, udah mati itu. Jadi kalau teman-teman boleh tahu, kemuning inilah bonsai pertama saya. Kemuning inilah saya belajar pertama kali belajar bonsai sama almarhum guru saya, guru seni saya ya. Saya punya guru seni udah almarhum, itu yang ngajarin saya bikin bonsai ya. Guru seni lukis, seni patung ya. Saya juga dulu melukis dan dulu juga mematung, tapi sekarang udah pensiun kemungkinannya itu. Karena suatu hal makanya saya tidak mematung sekarang, nggak membuat patung. Pohon ini subur sekali ya teman-teman ya, sangat subur dan perantingannya banyak. Lain sama pohon kemuning yang saya dapat dari tukang kembang kemarin, yang saya bikin videonya. Ini subur sekali pohon ini, banyak perantingan. Dan penyakit dari pohon kemuning ini biasanya dari semut ya teman-teman ya, semut, terus kemudian kutu putih ya. Kutu putih, kalau teman-teman udah menemuin semut yang banyak dengan jumlah yang banyak, langsung aja disemprot insektisida, karena itu cepat mati itu kalau kena semut itu. Nanti dia membawa putih-putih itu loh, kalau di Jawa namanya cabuk ya itu, atau kutu putih atau ya. Itu daunnya jadi warnanya kayak hitam-hitaman, terus batangnya juga jadi hitam teman-teman, kayak gosong gitu, mati dia. Ya jamur juga, bawa jamur juga itu. Jadi harus benar-benar bersih. Terus kemudian disemprot insektisida. Biasanya saya melakukan proses pruning kalau banyak semut dan udah mulai daunnya udah mulai kusam, udah ini proses pruning, terus kemudian saya semprot insektisida. Ntar akan semi lagi. Itu. Oke ya teman-teman, saya rasa untuk proses pruningnya udah selesai, dan saya akan proses pengarahan atau pengawatan. Nanti kita wiring dulu ya teman-teman ya. Seperti biasa proses sebelum pengawatan, karena pohon ini terlalu kaku ya teman-teman ya, kita pijit-pijit nanti tetap supaya lemes nanti kalau pengawatan biar gampang. Terus kemudian
Pohon ini tadi pagi udah tidak saya siram ya teman-teman. Tadi pagi udah tidak saya siram supaya prosesnya mudah, proses pengarahan ranting-rantingnya ya, karena keras teman-teman. Kalau nggak dipuasain airnya keras ini pohon, nanti bisa patah. Ya, ini proses pengawatan teman-teman. Saya menggunakan kawat bekas, sayang banyak kawat bekas yang nggak kepake. Jadi sementara saya pergunakan kawat bekas dulu aja, daripada tidak terpakai, sayang. Ya, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, komen ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video ini ya. Jadi saya berbonsai itu teman-teman, intinya hanya membuat hati senang aja ya, untuk menghibur hati aja setelah pulang kerja, pas hari libur ya. Itu kita membuat karya seni ya, utamanya bonsai ya. Terus kemudian orientasi saya bukan uang ya, orientasi untuk seni aja, untuk diri sendiri, untuk menghibur hati. Nah, nanti kalau bonsai kita laku mahal ya itu bonus, itu bonus. Jadi itu nggak usah terlalu dipikirkan dulu, terutama untuk teman-teman pemula ya. Itu untuk teman-teman pemula. Jadi jangan berharap uang mulu, jangan dulu. Yang penting kita asah dulu nilai seni kita gitu ya. Nilai seni kita itu sampai seberapa sih ya. Terus kemudian kita sering sharing kepada senior. Saya juga masih sering, saya juga punya senior teman-teman. Saya juga sharing ke senior saya gitu. Saya juga masih sharing
Ya namanya bonsai itu hanya hobi ya, hobi aja ya. Jadi intinya fokus sih fokus, tapi nggak terlalu fokus juga ya. Gimana itu cara ngomongnya itu? Jadi menghasilkan sebuah karya seni itu ya karena seneng aja awalnya gitu. Seneng, terus sering bermain di komunitas-komunitas bonsai, terus kemudian ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, terus sambil mempraktekkan apa yang didapat dari senior-senior. Terus kita asah daya imajinasi kita. Terus dari visual juga, kan kita kan kalau datang ke rumah senior kan melihat, woi karya seni senior kita bagus kayak gini. Kita nggak usah minder. Semua orang tuh mempunyai karakter seni yang berbeda-beda. Itu menurut saya ya. Walaupun kita mencontoh, pasti nanti akan hasilnya berbeda, tetap berbeda. Ketahuan dari karakter, itu jiwa ya, yang keluar itu dari jiwa seni. Ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya untuk teman-teman pemula, tetap semangat, terus belajar ya, dan mencoba tentunya itu. Jadi konten saya ini konten untuk belajar ya teman-teman ya, sama-sama belajar ya. Saya bukan berarti mengguruin, saya juga belajar juga gitu. Saya bukan berarti mengguruin, saya juga belajar juga. Saya juga sering dapat masukan dari teman-teman pemula juga. Ya bagus, apresiasinya bagus, kita terima masukannya, dan itu kan untuk kebaikan gitu. Ya, setelah selesai pengawatan baru saya melakukan tahap pengarahan cabang dan ranting. Jadi mesti pelan-pelan ini. Dan mungkin ini jadi mahkota ya teman-teman. Ini nanti kanopi paling atas ini.
Ya teman-teman ya, tadi ini saya potong nih karena ini bekas kayu mati ya, kayu mati saya potong, terus kemudian saya kasih salep kambium. Untuk kalau luka menutup sih kayaknya kalau untuk kemuning susah menutupnya teman-teman ya, yang paling enggak ya supaya enggak jamuran dan supaya tidak penguapannya terlalu tinggi ya, menghambat proses penguapan dikasih salep kambium. Ini luka udah 2 tahun nih teman-teman, nggak nutup. Kemuning tuh susah. Lain sama Vikes ya, kalau Vikes langsung nutup itu, jarak 3 bulan juga udah rapi kalau Vikes. Kemuning, asem itu susah. Asem agak mendingan, kemuning ya agak susah. Asem paling setengah tahun udah nutup. Oke ya teman-teman ya, saya rasa prosesnya dari pengamatan dan pengarahan udah selesai ya teman-teman ya. Dan tadi karena bonsai ini pernah mati ya, terus kemudian tumbuh di sini, dan ini bekas tadi yang lancip tadi saya potong, saya rapikan ya teman-teman ya. Terus ini bekas cangkokan 2 tahun yang lalu, masih belum bisa nutup, nggak bisa nutup malahan ini ya itu. Terus untuk hari ini prosesnya saya rasa udah selesai teman-teman ya. Tentunya ini baru kerangka dasar ya. Dan nanti masih ada seleksi-seleksi lagi ya, terutama untuk seleksi perantingan ya teman-teman ya. Karena seni bonsai ini ya seni yang nggak akan berakhir ya, nggak akan berakhir, terus akan berubah dengan irama waktu ya, sesuai dengan irama waktu ya. Semakin tua ini pohon dan semakin berubah. Akan tetapi karakter pohon ini, bentuk dasar pohon ini memang dinamis ya, bentuk formal ya itu ya, bentuk formal tegak ya itu. Terus perlu teman-teman ketahui, di era 90-an, 90 sampai 93 yaitu saya masih SMA waktu itu, saya itu pertama kali membuat karya seni bonsai itu ya di tahun itu. Dan pohon ini, pohon kemuning ini teman-teman. Jadi dulu itu sepulang sekolah atau pas hari Sabtu Minggu itu kan libur kan, itu saya selalu mencari di alam. Saya mencari di alam, di kebun-kebun, di hutan-hutan gitu ya, bersama teman saya itu. Jadi uang saku kita kumpulin, ntar kalau udah 7.500 atau 10.000 zaman dulu ya, itu udah banyak, itu udah besar. Kita jalan kemana gitu, naik sepeda teman-teman, naik sepeda. Dan sebagian uang itu saya kasih teman saya yang bantuin dongkel itu, karena memang medannya sangat ekstrim ya di kampung gitu. Dan banyak sekali bonsai saya, sekitar 40-an bonsai, rata-rata pohon kemuning sama serut. Tapi yang paling banyak pohon kemuning, karena kalau serut dulu saya susah ya, belum tahu caranya menghidupkan serut ya. Ketika didongkel pasti busuk, ketika didongkel pasti mati, kering gitu. Kalau kemuning yang penting akar serabutnya masih ketinggalan aja, masih ada aja, jangan sampai dihabisin, akar serabutnya pasti hidup itu teman-teman. Dan banyak sekali, bagus-bagus. Jadi separuh dari bonsai itu buatan alam gitu. Jadi kita tinggal ngelanjutin, alam yang membuat, kita tinggal ngelanjutin gitu ya teman-teman ya. Jadi bonsai ini termasuk bonsai favorit saya. Akan tetapi koleksi saya baru ada 3 koleksi ini, kemuning ini, nggak banyak koleksi saya ya. Sebagian saya tanam di kebunnya adik saya itu ada kemuning mikro juga, karena saya suka itu. Tapi nanti belum bisa bikin videonya ya. Itu ya, untuk teman-teman yang baru gabung, tolong like, subscribe dan komen ya. Terus jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapat video-video terbaru dari saya ya. Dan supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video ya. Ini intinya menghibur ya, untuk hiburan. Terus konten Ayo Belajar Bonsai ini sebenarnya ajakan kepada teman-teman yang masih muda-muda untuk membuat karya seni bonsai. Itu intinya, karya seni bonsai ya. Mungkin itu ya teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan di season ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.